Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Umita Zulkia, NIM 2020-33063 di kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus Angkatan 2020. Nah, di konten kali ini aku akan membahas materi tentang kedudukan media dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat diartikan juga sebagai proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ini, terjadi urutan pemindahan informasi atau pesan dari sumber pesan ke penerima pesan. Pengertian media. Media merupakan bentuk jamak dari medium, yang artinya perantara atau pengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Adapun fungsi dari media pembelajaran yaitu yang pertama, menangkap suatu objek atau peristiwa tertentu. Yang kedua, memanipulasi keadaan atau peristiwa objek tertentu. Yang ketiga, kesempatan belajar yang lebih merata. Dan yang terakhir, pengajaran lebih berdasarkan ilmu. Dan nilai apa saja yang terkandung dalam media pembelajaran? Yang pertama ialah media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki mahasiswa tersebut. Yang kedua, media dapat mengatasi batas ruang kelas. Yang ketiga, media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. Yang keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru dalam belajar. Yang kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. Dan manfaat media pembelajaran adalah yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. Yang kedua, bahan pengajarannya akan lebih jelas, maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa tersebut menguasai tujuan pengajaran yang lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain, seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain sebagainya. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenis. Yang pertama, media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara. Contohnya ialah radio, kaset recorder, dan piringan hitam. Yang kedua, ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya ialah film strip atau film rangkai, slide atau film bingkai, foto, gambar, atau lukisan. Yang ketiga, ada media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar atau memiliki kedua-duanya.
Media audiovisual ini dibagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam ialah media yang menampilkan suara dan gambar diam, seperti bingkai suara atau soundslide dan film rangkai suara. Audiovisual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak. Dan berdasarkan teknik pemakaiannya, klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi dua, yaitu media elektronik dan media non-elektronik. Berdasarkan daya jangkau dibagi menjadi tiga, yaitu daya jangkau serentak, daya jangkau terbatas, dan dimanfaatkan secara individual. Selanjutnya, yaitu jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran. Media dua dimensi. Media yang memiliki unsur panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu unsur. Contohnya, gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau curve, grafik, kartun, dan poster. Media tiga dimensi. Media tiga dimensi adalah media dalam bentuk model. Contohnya ialah model padat seperti solid model, model penampang, model susun, model kerja, mock-up, dan diorama. Media proyeksi seperti slide, film, strip, dan transparan. Lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sekolah. Aplikasi komputer dalam proses belajar mengajar. Software yang dapat digunakan untuk presentasi, yaitu yang pertama, bersifat multimedia. Program ini di dalamnya memuat unsur-unsur yang lengkap, meliputi teks, animasi, gambar, audio, video atau film, baik sebagian atau dan gabungan dari semua unsur tersebut. Yang kedua, bersifat hyperlink. Icon-icon dalam komputer atau berbagai jenis data dapat dikoneksikan dengan icon atau data yang lain baik dalam satu file maupun antar file. Adanya fasilitas hyperlink ini memungkinkan untuk membuat presentasi yang interaktif. Terdapat dua jenis hyperlink, yaitu hypertext atau menghubungkan film teks dengan film teks lain atau file jenis lain, dan hypermedia, file selain jenis teks seperti video, animasi, image, dan dapat juga dihubungkan dengan film dengan file jenis yang lain. Yang ketiga, ada full screen. Hasil pengolahan data untuk presentasi dapat ditampilkan dalam ukuran tampilan layar yang besar, karena dalam presentasi menghendaki penyajian pesan yang jelas dan mampu memvisualisasikan detail objek, maka pesan perlu disajikan dalam ukuran yang sangat besar. Selanjutnya, media sebagai sumber belajar. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya, tapi terambil dari berbagai sumber. Sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali, terdapat di mana-mana. Di sekolah, di pusat sekolah, di pedesaan. Saripudin U dan Minatra Putra, Jamarah S. B. dan Zain A. 1996 mengelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, manusia, yang kedua, buku atau perpustakaan, yang ketiga, media massa, yang keempat, alam lingkungan, dan yang kelima, media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media, yaitu yang pertama, tujuan pemilihan, kedua, karakteristik media pengajaran, yang ketiga, alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media, yaitu yang pertama, menentukan jenis media dengan tepat, yang kedua, menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang ketiga, menyajikan media dengan tepat, dan yang keempat, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu,
tempat, dan situasi yang tepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, program pengajaran. Yang ketiga, sasaran program. Yang keempat, situasi atau kondisi. Yang kelima, kualitas teknik. Dan yang keenam, keefektifan dan efisiensi penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, tersedia waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Ada 6 langkah yang bisa ditempuh guru pada waktu ia mengajar dengan menggunakan media, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan media. Yang kedua, persiapan guru. Pada fase ini, guru memilih dan menetapkan media mana yang akan dimanfaatkan guna mencapai tujuan. Yang ketiga, persiapan kelas. Pada fase ini, siswa atau kelas harus mempunyai persiapan sebelum mereka menerima pelajaran dengan menggunakan media. Yang keempat, langkah penyajian pelajaran dan pemanfaatkan media. Pada fase ini, penyajian bahan pelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran. Yang kelima, langkah kegiatan belajar siswa. Pada fase ini, siswa belajar dengan memanfaatkan media pembelajaran. Dan yang terakhir, langkah evaluasi pembelajaran. Pada langkah ini, kegiatan pembelajaran dievaluasi sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, yang sekaligus dapat dinilai sejauh mana pengaruh media sebagai alat bantu dapat menunjang keberhasilan proses belajar siswa. Nah, sekian dulu materi yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.